Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa, Eyang Kakung, Eyang Uti. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, sukacita. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini kita dibatasi kegiatannya, tetapi kita tidak boleh lupa bahagia, sukacita. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita dijadikan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kita boleh mengikuti ibadah kul meskipun secara online. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Oma Opa, Eyang Kakung, Eyang Uti, kita orang lain bisa bahagia, kira-kira kenapa? Ya mungkin karena sehat, karena keluarga bahagia, kecukupan, Tuhan memberkati. Ada satu hal, karena ucapan orang lain bisa membuat kita bahagia. Nah, tema ibadah kali ini adalah perkataan yang membahagiakan, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yefta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok paduan suara Puja Ginita dari GKJ Bandung yang nanti akan mengisi pujian secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita melanjutkan ibadah kul ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, melindungi kami dengan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan. Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah pada sore ini bersama saudara-saudara seiman kami, warga kul. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yefta menjadikan penghiburan kami, kekuatan iman kami. Bapak di surga, ibadah kul dari awal hingga akhir nanti, biarlah dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersyukur dan memuji nama Tuhan secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah.
keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar kulakukan. Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, tiba saatnya ya bagi kita saat ini untuk menerima sabda Tuhan. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus agar firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk kami dapat menjadi berkat melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kami ini. Kami mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus untuk kami dapat memahami dengan benar dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar penyampaian firman pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 24. Kitab Amsal pasal 16 ayat 24. Saya akan bacakan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, saya ingin mengajak
Anda membayangkan sedang naik pesawat terbang. Ya, tidak sulit ya membayangkan sedang naik pesawat terbang. Yang biasanya kalau membayangkan pakai merem, silahkan merem duluan. Ya, sudah membayangkan? Anda berada di ketinggian, udara sedang cerah, Anda bisa melihat awan-awan di samping pesawat Anda, daratan, gunung, lautan tampak jauh di bawah Anda. Suasana dan hati pada saat itu sangat-sangat tenang dan Anda sangat menikmati perjalanan itu. Nah, lalu tiba-tiba terjadi mesin pesawat pada sayap kiri tidak berfungsi. Kira-kira bagaimana rasa hati Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian? Mungkin merasa ada yang aneh ya dengan pesawat saat itu, tapi belum tahu apa yang terjadi. Tidak lama, sang pilot keluar dari kokpitnya. Pertanyaan saya adalah, reaksi mana yang akan Anda pilih? Yang pertama ini, sang pilot keluar dari kokpitnya dengan berlari dan berteriak-teriak di depan para penumpang, di depan Anda. Dan mengatakan begini, habislah kita semua, pesawat akan jatuh, saya tidak mampu menyelamatkan pesawat ini. Lalu yang kedua, begini, sang pilot keluar dengan tenang, lalu mengumumkan bahwa salah satu mesin pesawat tidak berfungsi dengan baik. Dan ia berkata begini, saya sedang mencoba memperbaikinya dan mohon para penumpang tetap tenang meskipun ada goncangan-goncangan sampai nanti mesin dapat diperbaiki. Nah, kira-kira Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian pilih pilot yang mana? Pilot yang pertama atau pilot yang kedua? Pilih yang mana? Ya, saya yakin pasti memilih pilot yang kedua kan? Bukan yang pertama ya, yang kedua. Ya, saya bayangkan hati pasti tetap panik ya. Pasti tetap panik dengan pemberitahuan dari pilot yang kedua itu. Ketenangan tetap hilang, tetapi paling tidak sikap dan kata-kata pilot yang kedua tadi lebih menenangkan, lebih memberikan harapan. Betul ya? Nah, tema kita hari ini, perkataan yang membahagiakan, mengingatkan saya pada surat Yakobus yang membahas soal lidah. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan bahwa lidah itu seperti api. Nah, kalau seperti api, artinya lidah kita itu bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi sahabat bagi manusia, bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa menjadi musuh manusia. Nah, apakah api itu akan menjadi bermanfaat atau menjadi musuh? Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita tidak hati-hati, lidah kita itu bisa menyulut pertengkaran, bisa membuat orang sakit hati, ya, karena mungkin membuat orang lain tersinggung, ya, kita mencemooh, kita mencaci maki, kita menyindir, atau bisa juga menjatuhkan orang lain dengan menjelek-jelekannya, dengan memfitnah mereka, atau meluruhkan semangat, meluruhkan harapan dan sebagainya.
Ya, intinya tidak mendatangkan damai, tidak mendatangkan ketenangan, tidak membangkitkan gairah, tidak mendorong motivasi untuk bangkit dan sebagainya. Nah, mestinya tidak begitu. Ya, mestinya tidak begitu. Lidah digunakan tidak seperti itu. Penulis kitab Amsal, Bapak Ibu Pak Oma sekalian, menuliskan begini, saya baca ulang ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ayat ini tadi juga berhubungan dengan bagaimana lidah itu digunakan, yaitu untuk menyampaikan perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan itu perkataan yang seperti apa? Di dalam bahasa aslinya terkandung arti kata-kata yang bijak, ya, kata-kata yang bijak, manis, ramah, tepat, dan berguna bagi pendengarnya. Jadi kira-kira terbayang ya, kira-kira perkataan seperti apa itu dan bagaimana disampaikannya. Kata-kata yang demikian ini dijelaskan oleh penulis kitab Amsal tadi mampu memengaruhi kondisi batin, psikis, kondisi kerohanian seseorang, dan sekaligus kondisi jasmani, kondisi fisik. Dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi bisa menenangkan hati dan pikiran, memotivasi, menguatkan, meneguhkan hati, dan pasti berdampak pada kesehatan fisik. Ya, kata-kata yang seperti itu bisa berdampak pada kesehatan fisik orang yang mendengarkannya. Mens sana in corpore sano. Kita semua tahu ya itu artinya apa. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, artinya seperti itu. Atau kebalik. Atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kayaknya yang betul yang kedua ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Yang betul yang kedua. Jadi jauh sebelum ada kata-kata mensana in corpore sano ya. Penulis kitab Amsal sudah menegaskan itu. Jiwa yang kuat, psikis yang kuat, kerohanian yang kuat ini bisa membuat tubuh menjadi sehat. Pernah mendengar bukan Bapak Ibu Opa Oma sekalian, ada orang yang katanya sakit, tetapi setelah dicek oleh dokter, cek di lab, semuanya sehat. Tubuhnya betul-betul sehat. Tetapi yang sakit ternyata psikisnya, ya, jiwanya. Ini yang disebut penyakit psikosomatis ya, sakit karena jiwanya yang sakit. Kalau tubuhnya dicek ya sepertinya semuanya sehat. Nah, kata-kata yang menyenangkan ini bisa menolong orang sehat lahir dan batin. Karena itu berhati-hatilah dengan omongan kita. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Apa yang diucapkan perlu kita pikirkan, kita pertimbangkan masak-masak, matang-matang. Kalau nasihat dari surat Yakobus itu cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum berkata-kata. Contoh, ini kata-kata yang hampir sama tetapi rasanya di hati pendengarnya itu beda. Ini contoh yang pertama ya. Kita misalnya ngomong nih sama seseorang begini. Mungkin ada jalan keluarnya, tetapi terlalu sulit. Lalu kata-kata yang kedua begini. Hal ini mungkin terlalu sulit, tetapi pasti ada jalan keluarnya. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang pertama atau yang kedua?
Apalagi kalau kita adalah orang yang menghadapi kesulitan itu. Mana kata-kata yang kira-kira lebih mengena dan lebih menguatkan kita? Yang kedua tadi bukan, hal ini mungkin terlalu sulit, tetapi pasti ada jalan keluarnya. Ya, kata-kata yang kedua ini kata-kata yang sesuai dengan nasihat di Amsal pasal 16 ayat 24 tadi. Perkataan yang menyenangkan, yang manis bagi hati dan obat bagi tulang. Apalagi untuk lansia, ya, untuk bapak ibu dan opa oma semuanya. Kelebihan lansia itu apa? Kelebihan lansia itu apa dibandingkan dengan orang-orang muda, termasuk dibandingkan dengan anak, cucu, menantu? Yang pasti kelebihan dari lansia itu adalah pengalaman hidup. Lansia itu pengalaman hidupnya jauh lebih kaya. Sudah banyak sudah banyak makan asam dan garam. Ya. Jadi pengalamannya betul-betul banyak. Nah, pengalaman-pengalaman yang dimiliki ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi anugerah bagi orang lain melalui pendapat, melalui nasihat, melalui masukan-masukan yang bijak, yang memotivasi. Banyak bukan orang tua itu kalau di dalam keluarga atau di kampung dijadikan sesepuh untuk dimintai nasihat-nasihatnya, dimintai pendapat-pendapatnya. Nah, ketika berada pada posisi demikian, Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, pakailah jurus Amsal 16 ayat 24 ini. Berikanlah nasihat yang bijak, nasihat yang tepat, nasihat yang manis, nasihat yang bermanfaat, supaya menjadi berkat bagi para pendengarnya. Terhadap anak atau cucu, mungkin ya Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian perlu atau mungkin punya tugas untuk membangunkan, ya, bukan membangunkan mereka dari tidur seperti ketika mereka masih kecil, ya, masih kanak-kanak yang kalau bangun tidur itu susah sehingga harus dibangunkan, bukan itu. Tetapi membangunkan semangat hidup mereka yang mungkin sedang redup, yang mungkin sedang nyaris padam karena berbagai masalah atau kesulitan hidup yang dihadapi. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin ketika menghadapi masalah keluarga, mungkin menghadapi masalah perekonomian atau keuangan. Terlebih di dalam masa pandemi seperti ini yang kita tahu banyak orang mengalami kesulitan. Untuk cucu mungkin mereka menghadapi masalah dengan pacarnya, atau mungkin punya masalah di dalam pelajaran atau perkuliahan dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, dalam situasi seperti ini bisa melakukan, dan inilah kesempatan untuk menyampaikan perkataan yang menyenangkan, perkataan yang bijak, perkataan yang tepat, perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya, yang bermanfaat dan yang berguna. Misalnya, ayo bangkit, ayo bangun, jangan berlama-lama ngelokronya, jangan berlama-lama loyonya. Kamu mau begitu sampai kapan? Segera himpun kekuatan, temanmu bisa, kamu pun pasti bisa. Wah, ini kan kata-kata yang menyemangati, ya. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan pengalaman Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian. Mungkin dengan kata-kata seperti ini, ayah atau ibu, atau opa, atau oma, atau emak, engkong, atau eyang, pernah mengalami situasi seperti yang kamu alami. Malah situasinya pada waktu itu jauh lebih parah. Tetapi kami tidak mau terpuruk. Kami tidak mau ngelokro terus.
dan kami bisa bangkit. Mau buktinya? Buktinya sampai hari ini ayah atau ibu, opa atau oma, ya kakek atau nenek masih ada di sini mendampingi kamu. Dulu kalau kami tidak bisa bangkit, mungkin kami sudah tidak ada di sini. Nah, ini menangnya lansia, punya pengalaman hidup, dan pengalaman hidup itu tidak bisa disangkal. Apalagi kalau buktinya memang ada. Dan sebagai lansia yang beriman, Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, jangan pernah lupa saat menyampaikan nasihat atau kata-kata bijak, saat bercerita pengalaman, tunjukkanlah campur tangan Tuhan di situ. Tunjukkanlah pertolongan Tuhan yang ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Oma dan Opa sekalian dalam perjalanan hidup yang dihadapi pada saat itu. Ya, jadi jangan hanya pamer kehebatan, ya, pamer kemampuan diri saja. Tidak. Ya, kepada anak atau cucu kita pun harus bersaksi mengenai karya Tuhan, mengenai campur tangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, kesaksian itu dilakukan dimanapun, ya, kapanpun, kepada siapapun. Ya, termasuk misalnya ya, bagaimana Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian sampai tua ini masih bisa tetap percaya pada Tuhan Yesus. Meskipun mengalami berbagai peristiwa yang menyedihkan, yang berat, yang memprihatinkan, yang tidak ringan di masa lalu, tetapi tetap masih bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini malah yang jauh lebih penting, karena situasi semacam itu bisa menjauhkan orang-orang atau menjauhkan anak cucu kita dari Tuhan loh. Jadi bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan menolong pada situasi semacam itu. Bagikanlah, ceritakanlah apa yang kita rasakan, apa yang kita alami pada saat mempercayakan diri pada Tuhan. Ceritakanlah, bagikanlah, sampaikanlah, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semoga semua itu akan menjadi berkat bagi anak cucu dan bagi orang-orang yang lebih muda. Mereka menjadi lebih kuat dan lebih mampu menjalani hidup apapun yang sedang mereka alami. Ya, terlebih pada saat ini, pada saat sulit di masa pandemi ini. Ya, Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, selamat menjadi berkat ya melalui perkataan kita. Dan ingatlah selalu jurus yang diajarkan oleh kitab Amsal ini tadi ya. Saya bacakan ulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Tuhan Allah telah hadir di tempat kudusnya. Beri syukur untuk semuanya atas kebajikannya. Mulai saat ini melayaninya dengan
bersaksi tak kenal lelah, bagai pelita orang yang sesat, kita melayaninya. Mulai saat ini. Dialah yang terang fajar, jalan kebenaran. Kekuatan saat susah yang bimbing kita semua. Bagaimana ku membalaskan cinta kasih-Nya, melayaninya mulai saat ini, melayaninya dengan pujian indah. Kita bersaksi tak kenal lelah, bagai pelita orang yang sesat, kita melayaninya. Kita melayaninya. Melayaninya mulai saat ini, melayaninya dengan pujian indah. Kita bersaksi tak kenal lelah, bagai pelita orang yang sesat, kita melayaninya. Mulai saat ini sampai selamanya. Bapak Ibu, Oma sekalian, sekarang mari kita naikkan doa syafaat kita. Dan sekaligus doa penutup untuk ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Kami diingatkan bahwa kami ini para lansia memiliki pengalaman hidup yang begitu berharga, yang begitu kaya, yang bisa disampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang lebih muda, kepada anak dan cucu kami, supaya pengalaman-pengalaman itu dapat menjadi perkataan yang menyenangkan, perkataan yang bijak, yang manis, yang sedap didengar, yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan menolong untuk terus memberikan hikmat kepada kami, supaya dengan kehadiran kami para lansia ini di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kehidupan menjadi lebih baik. Karena kami dimampukan untuk membagikan, untuk menyampaikan perkataan yang menyenangkan, perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan yang membahagiakan. Kami serahkan diri kami di dalam pimpinan serta tuntunan Roh Kudus untuk dapat mewujudkan apa yang Tuhan telah firmankan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang terbaik. Di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan berikan kepada kami kekuatan,
kemampuan untuk kami dapat menghadapinya. Bahkan bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang dalam keadaan patah hati, patah semangat, atau bahkan merasa tidak berdaya. Kami dapat hadir untuk memberikan kekuatan. Kami dapat hadir untuk menjadi saluran berkat yang meneguhkan mereka untuk sanggup kembali bangkit, untuk mereka dapat kembali menjalani hidup dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang berupaya untuk pulih dan sembuh. Mohon berkat Tuhan, mohon perkenan Tuhan, agar mereka dapat kembali dipulihkan, dapat kembali sehat, dan melakukan aktivitas masing-masing. Dan kami juga terus berdoa, Bapa di surga, untuk penanganan pandemi COVID-19 di negeri kami ini. Kami rindu dan kami mohon berkat-Mu agar pandemi ini dapat segera diatasi. Untuk kami semua dan masyarakat dapat menjaga kesehatan diri masing-masing, juga kesehatan masyarakat, dengan memberlakukan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Kami bersyukur kalau beberapa di antara kami para lansia sudah mendapatkan vaksin. Kiranya dapat membuat hati kami menjadi lebih tenang, kesehatan kami juga lebih terjaga. Kami juga menjadi lebih berani di dalam melakukan aktivitas kami, tetapi juga tetap dengan kesadaran menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena kami pun juga harus turut ambil bagian untuk mencegah tersebarnya COVID-19 ini. Dan kami juga harus menjaga tetap kesehatan kami masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini yang dilangsungkan secara online. Mohon berkat Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup kami dengan baik, dengan benar. Apa yang Tuhan kehendaki dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami, dan hidup kami terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kul hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu.